Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pembukaan Ruy Lopez cukup mendominasi dari permainan Paul Keres, teman-teman. Dan berikut ini saya rangkum dari pembukaan terbaik Ruy Lopez yang dimainkan oleh Paul Keres. Dan partai ini dimainkan oleh Paul Keres melawan Taylor Theodore Di Margate 1937. Dimulai dari E4, E5, kuda F3 dan kuda C6. Gajah ke B5 dan A6. Gajah ke 4 dan kuda ke F6 juga di sini langsung Keres rokade. Gajah ke E7 dilanjutkan dengan benteng ke E1. Ruy Lopez varian bala ini teman-teman dimainkan di partai ini. B5 dijawab oleh Taylor dan gajah ke B3. D6 dilanjutkan dengan C3. Langkah C3 ini defensif untuk menahan laju kuda yang di C6 ini nantinya. Kuda ke A5 dengan target mengancam gajah di sini, gajah ke C2. C5, D4 mengajak peraduan di sentrum ini, menghilangkan kemungkinan kombinasi yang akan dijalankan oleh kuda. Menteri ke C7 dilanjutkan dengan A4. Kompleks dari tawaran pilihan peraduan pion ini teman-teman, tapi dari Taylor memilih B4. C kali B4 dilanjutkan dengan C kali B4. Dan di sini langsung dijawab H3 teman-teman. Gajah ke D7 dan kuda B ke D2. Dilanjutkan dengan langkah rokade pendek Taylor, kuda ke F1 untuk manuver serangan ke arah sayap raja ini. Benteng F ke C8, targetnya adalah gajah terang putih ini akan dihilangkan. Kuda ke E3 dilanjutkan dengan E kali D4 dan di sini kuda kali D4. Kuda ke C6, kuda E ke F5. Menolak untuk peraduan, tapi jika dipukul kuda ini yang di D4, tentu dia harus kehilangan gajah gelap yang di E7. Jika di posisi ini dijawab G6 teman-teman, akan tetap dipukul gajah yang di E7 cek. Kuda kali kuda di sini, gajah ke G5 dan raja ke G7. Jelas di sini akan disusul dengan gajah ke B3 nantinya. Bahwa di sini tekanan penuh untuk hitam. Kembali ke posisi di saat kuda ini ke F5, langkah partai yang dilakukan oleh Taylor, gajah ke F8. Dia menolak untuk dipukul oleh kuda. Gajah ke G5 di sini dan di sini langsung kuda kali D4. Kuda kali kuda di sini dan benteng yang semula mengancam gajah di C2 ini tetap terlindungi oleh kuda teman-teman. Kuda ke E8 takut dipukul yang gajah mengancam dari tadi nih teman-teman. Gajah ke B3 lagi. Selanjutnya dilakukan langkah ini, kekhawatiran berlebihan dari Taylor, takut ada serangan ganda ketika nanti dinaikkan menteri ke F3. Dia cepat-cepat melarikan rajanya ke H8. Jika di posisi ini teman-teman, gajah ke E6, maka jelas dia kalah peraduan. F kali E6 tentu dipukul oleh gajah sekaligus cek dan menggarpu benteng. Baik, kembali ke posisi di saat gajah B3 ini, langkah partai yang dilakukan oleh Taylor, raja ke H8. Dipukullah pion yang di F7 dan gajah kali A4, sama-sama menghilangkan satu pion dengan target nanti sama-sama jatuh. Tapi di sini dijawab oleh Keres teman-teman, menteri ke H5. Dia menolak untuk pertukaran itu. Gajah ke D7 lagi. Di sini langsung gajah ke D5. Dengan diancamnya benteng yang di A8 ini,
tentu harus bergeser, kalau tidak dia harus kehilangan kualitas. Satu langkah dari ini teman-teman, setelah hitam bergerak benteng ke A7, satu langkah tersebut membuat dari Taylor Tiduri menyerah. Kemana langkah Keres itu teman-teman? Adalah menteri ke F7. Ini satu langkah lagi checkmate bukan? Langkah pembelaan di sini hanya kuda ke F6. Jika itu dilakukan, maka gajah kali F6 dan gajah ke E6. Di sini langsung menteri memukul E6. Ketika menteri ini menutup F7, memaksa peraduan, tetap dipukul benteng yang di C8. Menteri kali F6 di sini, kuda ke C6 dilanjutkan dengan benteng ke F7. Gajah kali F7 dilanjutkan dengan menteri kali F7. Jelas di sini kalah dua perwira, ketinggalan dari hitam teman-teman. Langkah kemungkinan yang lain ketika menteri ke F7 ini adalah gajah ke E6, dan di sini teman-teman menteri langsung memukul checkmate gajah yang di F8. Ketika ditutup tentu tetap checkmate. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Partai ini dimainkan oleh Paul Keres melawan Ayman pada tahun 1938. Dimulai dari E4, E5, kuda F3 dan kuda C6. Gajah ke B5, A6. Gajah ke A4 dan D6. Di posisi ini teman-teman, dari Keres langsung rokade. Gajah ke G4 dengan mengepin kuda maksudnya, C3. Dilanjutkan dengan kuda ke F6 dan benteng ke E1. Gajah ke E7 berniat untuk rokade di sini, mengosongkan sekaligus pengembangan perwira. D4, B5, gajah ke C2 dan di sini hitam langsung rokade teman-teman. A4, gajah kali F3 dan G kali F3. Perhatikan langkah tajam dari Keres ini tidak dipukul dengan menteri, tapi dia membuka lajur G ini teman-teman, untuk nantinya benteng ke G1. Dilanjutkan dengan kuda ke H5 untuk menempatkan posisi yang cukup bagus nantinya di F4, dan langsung di sini didorong F4. Kuda kali F4 dan gajah kali F4. D kali F4 dan di sini langsung menteri ke G4 teman-teman. Didului langkah gajah yang akan masuk ke H4 oleh Keres. Gajah ke H4 di sini tetap, dan di sini langsung A kali B5. Akan memaksa pertukaran dan akan kehilangan gajah gelap ketika ini diterima teman-teman. Kuda ke B8 dijawab oleh hitam, menteri ke F3. Menteri ke G5 cek. Di sini langsung digeser ke H1 oleh Keres. Menteri kali B5. Jelas di sini sekilas bahwa Keres tidak punya daya upaya untuk melakukan serangan balik karena dia dipukul satu persatu pionnya. Tapi teman-teman, setelah pion E5 ini menentukan langkah bagus yang dilakukan oleh Keres dan akan membiarkan pion G2. Jika di posisi ini teman-teman, benteng ke A7, maka yang terjadi menteri ke H3 dan G5. Tentu di sini memberikan peluang nantinya cek di H7. Tapi walaupun menteri ke F5 tentu akan datang menteri ke B7 teman-teman, cek. Setelah di sini raja ke G1, tentu benteng ke E8. Walaupun nanti cek sebenarnya hanya sia-sia, tapi tetap dilakukan cek nantinya. Raja ke F8 dan menteri ke H6, cek. Setelah raja ke E7 akan datang cek kembali E kali D6 dan raja ke D7, gajah ke F5 cek. Langkah ini semakin menyulitkan dari hitam teman-teman. Ketika ini ditutup dengan benteng, karena takut kehilangan menteri nantinya, akan dipukul
benteng kali benteng. Dan setelah F kali 6, menteri cek langsung dan raja ke C6 satu-satunya. Baru di sini langsung D7 teman-teman. Cek sekaligus siap promosi. Dan ini satu-satunya hanya ke B5. Gajah ke D3, ini langsung checkmate bukan? Baik, kembali ke posisi di saat E5. Langkah partai yang dilakukan oleh Aiman, dia memukul pion yang di B2. Kuda ke A3 dengan menjaga gajah sekaligus benteng ini, menteri ke B6. Dilanjutkan dengan benteng ke B1 teman-teman. Keres tidak memilih untuk memukul benteng yang di A8. Sebenarnya dari menteri bisa memukul itu, tapi tidak dilakukan oleh Keres. Tapi setelah menteri ini ke C6 bergeser, langsung gajah ke E4 teman-teman. Menteri ke E8, di sini baru dipukul. Dilanjutkan dengan D kali E5 dan benteng ke E1. Menteri ke D8 karena terpin oleh gajah, dan benteng ini langsung mengepin juga teman-teman. D kali E5 dan kuda ke D7. Kuda ke D5 dilanjutkan dengan raja ke H8. Di langkah ini teman-teman, satu langkah dari hitam menyerah. Kemana dia? Kuda langsung ke C4. Menyerahnya kenapa? Mungkin teman-teman berpikir begitu. Perhatikan, mungkin karena tidak ada celah peluang untuk masuk. Dari hitam ini, dia memilih untuk menyerah karena selisih satu benteng penuh. Makanya setelah kuda ke C4 ini, tidak mungkin menaikkan kuda ke B6 dan dia memilih menyerah. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Partai ini dimainkan oleh Paul Keres melawan Arthur Tomar di Madrid 1943. Dimulai dari E4 E5, kuda F3 dan kuda ke C6. Gajah B5 dilanjutkan dengan A6, gajah ke A4 dan kuda ke F6. Dengan diancamnya pion yang di E4 ini teman-teman, dari Keres langsung rokade pendek. B5 dilanjutkan dengan gajah ke B3. Dan di sini teman-teman, dari Pomar langsung memukul pion yang di E4. A4 dijawab oleh Keres dan gajah ke B7. D4, di sini E kali D4 dan benteng ke E1. Jelas di sini targetnya adalah kuda yang di E4 ini sekaligus terpin, tidak bisa bergerak. D5 langkah terbaik, memang benar dilakukan oleh Pomar di sini, dan di sini gajah kali D5. Jelas tawaran ini untuk menteri teman-teman, diberikan cuma-cuma dan diterima oleh hitam. Tapi setelah kuda ke C3 ini teman-teman, ini dari hitam berpikir panjang karena dia harus kehilangan kuda juga. Jika dipukul kuda yang di C3, tentu dia harus kehilangan menteri. Namun jika dia salah lari, misalnya dia lari ke F5 teman-teman, maka yang terjadi benteng kali kuda di sini cek. Dan setelah gajah ke 7 menutup, datang kuda kali D4. Lagi-lagi di sini menteri terancam. Jika di sini dipukul, maka langsung di sini datang benteng memukul D4. Jelas bahwa di sini unggul dari putih posisinya teman-teman. Walaupun ada ancaman di G2, tapi itu tidak berarti cukup ditutup dengan nanti benteng ke G4. Kembali ke posisi di saat kuda C3 ini teman-teman, langkah partai menteri kembali lagi ke D8. Dan di sini kuda dipukul oleh kuda. Gajah ke E7 dan kuda ke C5. Benteng ke B8. Di posisi ini teman-teman, sebenarnya ada langkah bagus dari Keres, adalah gajah ke G5. Memaksa di sini pertukaran, tapi tidak mungkin dipukul karena gajah terpin oleh benteng. Ketika di sini tetap rokade, tentu dia akan dipukul. Kuda kali E7 di sini dan menteri memukul D4. Menteri kali menteri di sini, kuda kali menteri, dan di sini langsung kuda ke C6 lagi.
Setelah kuda ini ke C6 teman-teman, dipukul oleh putih nantinya, gajah kali C6 dan datang kuda kali A6. Jelas di sini unggul 2 pion dari keres teman-teman. Ketika di sini benteng ke B6, maka dipukul pion ini. Dipaksa untuk pertukaran gajah kali B5 dan di sini kuda kali C7. Lagi-lagi sekarang menjadi 2 pion. Keuntungannya dari putih. Kembali ke posisi di saat benteng ini ke B8, langkah partai A kali B5, A kali B5 dan kuda kali B7. Setelah dipukul gajah ini, dipukul oleh benteng dan benteng ke 6, kuda ke B4, dijawab oleh Aymar, benteng kali E7 di sini. Cek. Setelah dicek teman-teman, dipukul oleh menteri dan benteng ke A8. Cek lagi. Tentu di sini tidak mungkin dipukul atau dijaga oleh menteri. Terbaik adalah raja ke D7. Dan itu yang dilakukan oleh Pomar ini teman-teman. Benteng kali H8 di sini dan benteng ke A7. Targetnya untuk mengepin gajah agar menteri tidak bergerak teman-teman. Tapi di sini diabaikan dengan memukul pion yang D4 oleh keres. Kuda D5 dilanjutkan dengan menteri ke G4 dan sekaligus di sini teman-teman. Cek yang memaksa raja ini harus keluar dan di sini tidak bisa ditutup. Jika di sini raja ke D6, maka di sini langsung kuda F5 digarpu oleh kuda menteri hitam ini teman-teman. Raja ke C6 dan akan dipukul menteri tersebut. Kembali ke posisi di saat menteri cek G4 ini. Langkah partai dia menutup dengan F5. Tetap dicek oleh putih dan di sini baru lari ke D6 menghilangkan kemungkinan cek menggarpu kuda tadi. Benteng ke D8 diberikan oleh keres di sini dan diterima. Setelah dipukul, maka teman-teman ini sebenarnya menggali kuburan sendiri dari Pomar ini teman-teman. Menteri ke-6 datang cek dan di sini langsung raja ke C5 dan ditutup dengan satu langkah dari Pomar ini menyerah teman-teman. Kemana langkahnya? Adalah kuda ke B3 cek di partai teman-teman. Ini langsung menyerah. Kenapa menyerah? Mungkin itu pertanyaannya. Karena langkah satu-satunya di sini hanya ke lajur 4. Kemanapun dia hanya ke C4 atau ke B4. Jika dia tetap dipaksakan C4 atau ke B4, akan di closing dengan menteri ke E4 ini checkmate. Itu jika dia ke C4. Bagaimana di posisi ini ketika dia ke B4? Sama aja teman-teman. Di closing tetap dengan checkmate. Kenapa dia menyerah? Di saat kuda cek di B3, itulah alasannya. Baik. Partai ini dimainkan oleh Paul Keres melawan Udo Trafu pada tahun 1953. Dimulai dari E4, E5, kuda F3 dan kuda C6, gajah B5 dan A6, gajah 4 dan D6, C3. Sama mengantisipasi kemungkinan perwira kuda ini naik nantinya ketika didorong pion ke B5. Gajah ke D7 dilanjutkan dengan D4. Ternyata kuda ke E7 teman-teman, bukan memukul pion yang di D4 ini. Gajah ke B3 dilanjutkan dengan H6. Kuda ke H4. Di sini langsung kuda ke A5 dengan target menghilangkan gajah terang putih ini dari B3. Gajah C2. Di beberapa partai Keres tidak pernah mau dipukul gajah terangnya teman-teman. G5 dan kuda ke F5. Di sini mengajak pertukaran dari hitam dan diterima. Kuda kali F5 dan E kali F5. Di sini langsung menteri ke F6. Tapi dari Keres menjawab D5. Jika di posisi ini teman-teman, gajah memukul pion,
maka yang terjadi menteri F3, dia harus kehilangan gajah. Langkah terbaik misalnya G4 tetap dipukul oleh menteri gajah yang di F5. Baik, kembali ke posisi di saat D5, langkah partai yang dilakukan oleh hitam C6 dan dijawab dengan kuda A3. Dilanjutkan dengan B5 teman-teman, dan di sini langsung B4. Dengan diancamnya kuda ini, dia lari lagi ke B7 teman-teman. Kuda ke B1. Jika di posisi ini teman-teman C kali D5, maka dipukul oleh menteri, dia harus kehilangan satu perwira nantinya. Benteng ke B8 untuk menjaga gajah ke E3 dan gajah ke E7. Dilanjutkan dengan gajah ke A7, maka di sini salah satu dari perwira ini harus hilang. Baik, kembali ke posisi di saat kuda B1, langkah partai kuda ke D8, A4 dan B kali A4 dan C4 teman-teman. Setelah C4 ini dijawab oleh Keres, langsung di sini dipukul gajah yang di F5 pion ini. Dikali C6, dia tidak memilih untuk masuk ke F3 menterinya teman-teman. Kuda kali C6. Jika di sini teman-teman gajah kali A4, maka yang terjadi benteng ke C8 sebenarnya. Kuda C3 dilanjutkan dengan E4. Benteng ke A3 dan gajah ke G7. Di sini akan kalah daya serang dari putih nantinya. Kembali ke posisi di saat kuda kali C6 ini teman-teman. Langkah partai yang dilakukan oleh Keres, kuda ke C3 dan gajah ke D7. Dia sekaligus mempertahankan sekaligus mengancam teman-teman. Kuda ke D5 untuk mempertahankan pion yang di B4 sekaligus mengancam menteri ke D8. H4 dilanjutkan dengan G kali H4 dan gajah ke E3. Benteng ke B8 untuk mengambil pion yang di B4 ini teman-teman. Di sini langsung dipukul pion yang di A4. Dan setelah gajah ke G7 teman-teman dijawab oleh hitam, gajah langsung memukul kuda yang di C6. Gajah kali gajah di sini, benteng kali A6. Gajah kali D5, di sini menteri kali D5. Benteng kali B4 di sini merasa unggul. Di posisi ini teman-teman, satu langkah dari hitam menyerah. Kok bisa menyerah? Ini buah masih imbang bukan? Baik, kemana langkah yang membuat hitam ini menyerah? Adalah menteri ke C6. Cek. Di posisi ini teman-teman, dari hitam langsung menyerah. Kenapa? Karena di sini langkah terbaik hanya raja ke F8 dan akan datang rokade. Ketika benteng ini ke B8 lagi, menteri ke D5 dan raja ke G8. Setelah raja ini ke G8, tentu di sini dipukul pion yang di D6. Menteri G8 langkah terbaiknya C5. Promosi menteri ini tidak bisa dibendung teman-teman. Tersudut dari perwira hitam ini. Benteng ke C8, benteng ke A1 dilanjutkan dengan raja ke H7 misalnya. Benteng ke A7 dan benteng F8. Gajah kali H6 dan gajah kali H6. Menteri ke E4, raja ke G7 dan menteri ke G6 cek. Raja ke H8, menteri kali H6. Jelas di sini mutlak kemenangan yang super ganda. Ketika dilanjutkan ke G8, menteri G5 cek dan raja ke H7 di closing dengan checkmate benteng ke H6. Baik, kembali ke posisi menteri ke C6 ini. Kenapa dia menyerah? Ketika misalnya ditutup dengan menteri teman-teman, akan datang cek oleh benteng ke A8. Dia harus bergeser, dan jika dia bergeser teman-teman, raja ini akan datang dipukul oleh menteri dan di sini dipukul oleh raja. Setelah terjadi pertukaran ini, misalnya dia cek duluan, cukup diangkat
raja ke E2, dipukul misalnya sama-sama hilang, dan di sini kembali ke posisi bagus lagi dari putih teman-teman. Kenapa dia menyerah di posisi menteri ini C6? Itulah alasannya teman-teman. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Partai ini dimainkan oleh Paul Keres melawan Palbenko di Belgrade kandidat 1959. Dimulai dari E4, E5, kuda F3, kuda C6, dilanjutkan dengan gajah ke B5, A6, gajah ke A4, dan kuda ke F6. Di sini dari Keres langsung rokade pendek teman-teman. Gajah ke E7 dilanjutkan dengan benteng ke E1 untuk melindungi pion yang di E4. B5 dan gajah ke B3. D6 dijawab oleh Palbenko dan Keres langsung C3. Sekaligus langkah defensif ini menahan laju kuda. Rokade dari Palbenko H3. Kuda ke B8 dan di sini langsung D4 karena dia mencoba manuver dengan menaikkan pion nantinya ke C5 teman-teman. Gajah ke B7 dan di sini langsung D kali E5 didului mengancam kuda. Dan di sini langsung dipukul oleh hitam sekaligus mengajak pertukaran menteri. Menteri kali menteri dan gajah kali menteri. Setelah gajah kali menteri, kuda ini langsung memukul pion yang di E5 teman-teman. Kuda kali 4 terjadi pertukaran di sini dan gajah ke E3. Dilanjutkan dengan gajah ke F6, kuda ke G4. Dia tidak kembali ke posisi F3 teman-teman. Sekaligus mengancam gajah yang di F6. Kuda ke D7 di sini dan kuda ke D2. Diterima tawaran peraduan ini, kuda kali D2 dan gajah kali D2. Benteng F ke E8 mengajak pertukaran di sini dan di sini gajah ke F4. Jika di posisi ini teman-teman, pion yang di C7 yang terancam didorong naik ke C5, maka akan menjadi kesalahan fatal untuk hitam. Akan datang benteng kali benteng di sini dan benteng kali benteng, langsung benteng ke D1 dengan mengancam kuda. Gajah ke C6 melindungi kuda, benteng langsung ke D6. Dibalik diancam gajah yang di C6 ini. Benteng ke C8 untuk melindungi dan di sini dipaksa peraduan dengan gajah ke D5. Jika dipukul, maka benteng kali D5. Kuda tetap terancam. Benteng ke D8 di sini karena satu-satunya langkah memang harus dilindungi. Akan datang kuda kali F6 cek. G kali F6 langsung di closing dengan gajah ke C7. Jelas di sini harus ditinggalkan kuda. Jika di sini benteng ke E8 teman-teman, karena ke C8 pun percuma, akan dipukul kuda yang di D7. Mutlak kemenangan untuk Keres. Kembali ke posisi di saat gajah ke F4 dengan mengancam pion C7 ini, di sini langsung benteng kali benteng cek. Benteng kali benteng dan benteng ke C8. Gajah ke C2 dijawab oleh Keres teman-teman. Jika di posisi ini dijawab dengan H5, maka gajah di sini ke F5 teman-teman. Dia tidak akan memindahkan kuda yang diancam, melainkan dia mengancam balik. H kali G4 tentu dia dipukul sekaligus mengancam. Ketika dia bergeser kemanapun dia misalnya ke A8, maka pion yang tadi memukul kuda dipukul balik oleh gajah. Kembali ke posisi di saat gajah C2 ini teman-teman. Langkah partai yang dilakukan oleh Palbenko G6. Dilanjutkan dengan langkah Paul Keres sekaligus dari Palbenko ini teman-teman. Satu langkah dari ini dia menyerah. Kemana langkahnya? Adalah benteng ke D1. Di partai teman-teman, benteng ke D1 ini Palbenko langsung menyerah. Kok bisa menyerah? Mungkin begitu. Langkah terbaik di sini ketika
kuda ini dilindungi misalnya pakai benteng, maka tetap akan dipukul oleh putih. Setelah dipukul balik, maka langsung kuda datang cek menggarpu benteng ini. Tentu kemanapun dia lari, teman-teman, akan hilang benteng ini. Dua perwira jadinya selisih dari hitam. Kembali ke posisi di saat benteng gede 1. Kenapa dia menyerah? Bagaimana kalau misalnya Halimah balik mengancam kuda di sini? Maka yang terjadi, kuda tetap cek ke H6 dengan memukul. Gajah tadi tidak jadi, tapi tetap dia cek. Raja ke G7, langkah terbaiknya benteng di sini langsung memukul kuda. G5, di sini datang benteng kali F7, teman-teman. Langkah terbaik di sini hanya memukul kuda yang di H6, bukan? Setelah dipukul, maka langsung di closing dengan benteng ke H7 cek. Bagaimana jika dia lari, teman-teman? Dia tidak memukul, tapi dia lari ke H8, maka akan datang checkmate juga, teman-teman. Kenapa dia menyerah di saat posisi benteng ke D1? Itulah alasannya. Baik, semoga bermanfaat pembukaan Ruy Lopez dari Paul Keres yang dipersembahkan dari tahun ke tahun yang terbaik saya pilih. Semoga menjadi analisa bagi teman-teman yang suka dengan pembukaan Ruy Lopez. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.